Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bu Eli dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membahas dan presentasikan tentang warehousing. Kelompok kami yang pertama ada Stefani Amelia, nomor absen 5, saya Felicia Amara, nomor absen 18, Natasha Mahardika, nomor absen 19, dan Maria Regina, nomor absen 20. Next. Yang pertama, kita akan membahas mengenai strategic warehousing. Strategic warehousing terdiri dari dua. Yang pertama ada service benefit, yang kedua ada economic benefit. Yang pertama, kita akan membahas mengenai service benefit. Gudang dapat menyediakan layanan yang dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan lini atas. Alasan pendukungnya adalah keuntungan dari peningkatan penjualan akan lebih dari mengimbangi biaya tambahan. Gudang sendiri dapat meningkatkan layanannya dengan 3 cara. Yang pertama ada penyimpanan langsung atau spot stocking. Spot stocking bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan pelanggan. Produsen produk yang sangat musiman sering sekali kehabisan stoknya. Maka dari itu, alih-alih mempertahankan inventaris di gudang sepanjang tahun atau mengirim ke pelanggan langsung dari pabrik, maka responsivitas dalam periode penjualan produk dapat ditingkatkan melalui penempatan inventaris sementara di pasar strategis. Lalu yang kedua ada full line stocking. Full line stocking ini adalah penggunaan gudang tradisional oleh produsen, grosir, atau pengecer untuk menyimpan kombinasi persediaan produk untuk mengantisipasi pesanan pelanggan. Nah, perbedaan antara spot stocking dan full line stocking ada pada tingkat dan durasi pemanfaatan gudang. Sebuah perusahaan yang mengikuti strategic spot stocking untuk sementara akan menyimpan berbagai macam produk yang sempit di sejumlah besar gudang dalam jangka waktu yang terbatas. Sedangkan untuk full line stocking meningkatkan layanan dengan mengurangi jumlah pemasok yang harus ditangani secara logistik oleh pelanggan. Kemudian ada layanan bertambah nilai atau value added service. Permintaan akan layanan yang sangat disesuaikan telah mengubah gudang distribusi modern menjadi fasilitas yang berspesialisasi dalam melakukan layanannya. Layanan ini adalah setiap pekerjaan yang menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Layanan bertambah nilai ini biasanya mengubah fitur fisik atau konfigurasi produk, sehingga disajikan kepada pelanggan dengan cara unik atau sudah disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah economic benefit. Ada 4 manfaat ekonomi dasar. Yang pertama ada konsolidasi dan break bulk, penyortiran, penyimpanan musiman, dan logistik terbalik. Yang pertama ada konsolidasi dan break bulk. Manfaatnya adalah untuk mengurangi biaya transportasi dengan menggunakan kemampuan gudang untuk meningkatkan ukuran pengiriman. Pengaturan konsolidasi dan break bulk menggunakan kapasitas gudang untuk meningkatkan efisiensi dan transportasi. Kedua ada penyortiran. Manfaat dasar dari penyortiran sendiri untuk mengkonfigurasi ulang barang saat diangkut dari asal ke tujuannya. Ada 3 jenis penyortiran. Yang pertama ada cross-docking, atau menggabungkan inventaris dari berbagai asal yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tertentu. Atau kita biasa menyebutnya memindahkan barang dari satu truk ke truk lain. Yang kedua ada mixing, atau mencampuran biasanya dilakukan di lokasi perantara antara asal dan tujuannya. Lalu yang ketiga ada ensemble yang dilakukan secara luas dalam sistem logistik. Kemudian ada penyimpanan musiman atau seasonal storage. Manfaatnya adalah untuk mengakomodasi produksi atau permintaan musiman. Yang keempat ada reserve logistic processing atau logistik terbalik. Kegiatan dari logistik terbalik ini ada mencangkup 5 hal. Yang pertama adalah manajemen pengembalian. Dirancang untuk memfasilitasi arus balik produk yang tidak terjual atau mengakomodasi penarikan kembali produk. Yang ketiga ada remanufaktur dan perbaikan. Memfasilitasi arus balik produk setelah menggunakan di awal untuk revitalisasi. Yang ketiga ada pemasaran ulang. Yang keempat ada daur ulang. Dan 5 adalah pembuangan produk ketika bahan tidak dapat digunakan secara efektif. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai warehouse ownership arrangement atau gudang yang dipisahkan berdasarkan kepemilikannya dan dibagi berdasarkan 4. Yang pertama ada private atau pribadi. Gudang ini dimiliki
oleh perusahaan pribadi, dioperasikan oleh perusahaan yang memiliki barang dagangan yang ditangani dan disimpan di fasilitas itu. Biasanya, gudang pribadi ini dimiliki oleh perusahaan properti, infrastruktur, atau peralatan untuk menyimpan produknya sendiri. Yang kedua ada publik. Gudang publik dioperasikan sebagai bisnis independen yang menawarkan berbagai layanan sewa, seperti penyimpanan, penanganan, dan transportasi. Oleh karena itu, biasanya gudang publik atau umum ini terletak di dekat jalan raya, stasiun, bandara, atau pelabuhan. Yang ketiga ada kontrak, yang merupakan eksistensi khusus dari pergudangan publik, menggabungkan manfaat dari pergudangan pribadi dan publik. Pergudangan kontrak ini adalah pengaturan bisnis jangka panjang yang disesuaikan dengan layanan logistik yang unik atau disesuaikan dengan pelanggan. Biasanya gudang kontrak hanya untuk satu klien saja. Kemudian yang keempat adalah network deployment. Seperti yang diharapkan banyak perusahaan itu untuk memanfaatkan kombinasi dari perusahaan pribadi, publik, dan kontrak. Dalam penggunaannya biasanya dipertimbangkan dengan dua hal. Yang pertama, ada berapa banyak atau berapa luas gudang dibutuhkan. Yang kedua, berfokus kepada kepemilikan seperti apa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah warehouse decision. Jadi konsep dasar bahwa gudang menyediakan wadah untuk penyimpanan dan penanganan material memerlukan analisis terperinci sebelum ukuran, jenis, dan juga bentuk fasilitas dapat ditentukan. Nah, bagian ini meninjau masalah perencanaan yang membentuk karakter gudang, yang pada gilirannya menentukan efisiensi penanganan yang dapat dicapai. Next. Yang pertama adalah site selection. Jadi tugas utamanya adalah mengidentifikasi area umum dan kemudian lokasi gudang yang spesifik. Area umum ini menyangkut geografi luas, di mana gudang aktif masuk akal dari perspektif layanan, ekonomi, dan juga strategis. Nah, setelah lokasi gudang umum ditentukan, maka lokasi bangunan tertentu harus diidentifikasi. Faktor yang mendorong pemilihan lokasi adalah ketersediaannya layanan dan juga biaya, seperti biaya tanah. Yang kedua adalah desain. Desain gudang harus mempertimbangkan karakteristik pergerakan produk. 3 faktor yang harus ditentukan selama proses desain adalah jumlah lantai yang akan dimasukkan ke dalam fasilitas, perencanaan pemanfaatan kubus, dan juga aliran produk. Desain gudang yang ideal adalah bangunan satu lantai yang menghilangkan kebutuhan untuk memindahkan produk secara vertikal. Kemudian, desain gudang harus memaksimalkan pemanfaatan kubik, dan juga desain gudang harus memfasilitasi aliran produk lurus terus-menerus melalui bangunan. Berarti bahwa produk harus diterima di salah satu ujung bangunan, disimpan jika diperlukan di tengah, dan juga dikirim dari ujung lainnya. Kemudian ada analisis produk mix. Area penting adalah analisis produk yang akan didistribusikan melalui gudang. Desain dan operasi gudang keduanya bergantung pada produk mix. Setiap produk harus dianalisis dalam hal permintaan tahunan, berat, kubus, dan juga kemasan. Penting juga untuk menentukan total ukuran kubus dan juga berat pesanan rata-rata yang akan diproses melalui gudang. Data ini nantinya memberikan informasi yang diperlukan untuk menentukan ruang gudang, desain tata letak, peralatan penanganan, prosedur operasi, dan juga kontrol. Next. Kemudian ada ekspansi. Karena gudang semakin penting dalam jaringan rantai pasokan, ekspansi masa depan harus dipertimbangkan selama fase perencanaan awal. Ekspansi potensial dapat membenarkan pembelian atau opsi situs 3-5 kali lebih besar dari yang dibutuhkan untuk mendukung konstruksi awal. Desain bangunan juga harus mengakomodasi ekspansi di masa depan, seperti beberapa dinding mungkin dibangun dari bahan semi permanen untuk memungkinkan pemindahan dengan cepat. Kemudian ada handling. Sistem penanganan adalah pendorong dasar desain gudang. Gudang secara tepat dipandang sebagai struktur yang dirancang untuk memfasilitasi aliran produk yang efisien. Kemudian tata letak atau layout. Tata letak atau area penyimpanan gudang harus direncanakan untuk memfasilitasi aliran produk. Tata letak dan sistem penanganan merupakan satu kesatuan.
Sulit untuk menggeneralisasi tata letak gudang karena biasanya tata letak ini disesuaikan untuk mengakomodasi persyaratan penanganan produk tertentu. Next. Nah, kemudian yang terakhir adalah sizing. Jadi beberapa teknik tersedia untuk membantu memperkirakan ukuran gudang. Setiap metode dimulai dengan proyeksi volume total yang diharapkan untuk bergerak melalui gudang selama periode tertentu. Proyeksi tersebut digunakan untuk memperkirakan stok dasar dan stok pengaman untuk setiap produk yang akan ditebar di gudang. Nah, beberapa teknik mempertimbangkan persediaan normal dan juga puncak. Kegagalan untuk mempertimbangkan tingkat pemanfaatan dapat mengakibatkan pembangunan yang berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada warehouse operation. Setelah ruang lingkup gudang tertentu ditentukan, perhatian manajerial berfokus pada penetapan operasi. Gudang tipikal berisi bahan baku, suku cadang, dan persediaan barang jadi. Fungsi gudang utama meliputi penanganan dan penyimpanan produk. Tujuannya adalah untuk menerima inventaris secara efisien, menyimpannya di penyimpanan, memindahkannya saat disimpan bila perlu, merakit menjadi pesanan pelanggan yang unik, dan melaksanakan pengiriman pelanggan. Melengkapi fungsi utama ini adalah pertimbangan penanganan produk yang berbeda, termasuk penggunaan sistem mekanis, semi-otomatis, otomatis, dan dalam beberapa kasus pertimbangan penanganan produk khusus. Penanganan produk yang dilengkapi dengan sistem ini membantu mencapai efisiensi dalam aliran produk di seluruh operasi gudang. Next. Selanjutnya, Primary Warehouse Operation Product Handling. Yang pertama, penanganan produk. Pertimbangan pertama adalah kontinuitas pergerakan dan efisiensi di seluruh gudang. Kontinuitas pergerakan berarti bahwa lebih baik bagi karyawan yang menggunakan peralatan penanganan untuk melakukan pergerakan yang lebih lama daripada melakukan sejumlah penanganan singkat untuk menyelesaikan pergerakan inventaris secara keseluruhan. Bertukar produk antara penanganan atau memindahkan barang dari satu peralatan ke peralatan lain membuang waktu dan meningkatkan potensi kerusakan produk. Jadi, sebagai aturan umum, pergerakan penanganan gudang yang lebih lama lebih disukai. Idealnya, barang sekali bergerak harus terus dipindahkan sampai tiba di tujuan akhir. Poin pertama dari reserving. Sebagian besar produk dan material tiba di gudang dalam pengiriman truk dalam jumlah yang besar. Kegiatan penanganan pertama adalah bongkar muat. Di sebagian besar gudang, pembongkaran dilakukan dengan menggunakan kombinasi truk dan pengangkat, dan serta proses manual. Ketika barang ditumpuk di lantai dalam keadaan pengangkut, prosedur tipikalnya adalah mengelompokkan produk menurut SKU ke dalam satuan muatan menggunakan palet atau metode pengangkutan lainnya. Dalam beberapa situasi, produk ditempatkan langsung ke konveyor untuk memfasilitasi penerimaan. Selanjutnya ada produk pathway. Di sebagian besar aplikasi, fungsi penanganan kedua adalah produk pathway. Produk dapat ditempatkan di lokasi penyimpanan aktif atau di lokasi sekunder, bergantung pada bagaimana produk itu disatukan dan dapat mencangkup produk susun di lantai, menempatkan palet, produk ke dalam rak, atau menempatkan palet individual ke dalam rak, aliran, atau sistem penyimpanan lainnya. Pengeluaran produk biasanya dirancang seefisien mungkin, artinya penggunaan truk dan atau alat-alat lainnya untuk membantu mencapai kecepatan operasi adalah hal yang sudah biasa. Next. Selanjutnya, in-storage product handling. Setelah produk-produk ditempatkan ke lokasi penyimpanan, biasanya produk tersebut dipindahkan di dalam fasilitas karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah penambahan lokasi penyimpanan aktif dengan inventaris yang semula ditempatkan di lokasi sekunder. Konsep ini sering disebut sebagai pengisian ulang. Jumlah pengisian yang harus diselesaikan gudang biasanya merupakan indikator yang baik dari ukuran dan strategi di penyimpanan aktif. Jika gudang tidak pernah perlu diisi ulang, lokasi penyimpanan aktif mungkin terlalu besar yang mengakibatkan efisiensi tenaga kerja dan pengambilan pesanan. Selanjutnya ada order picking.
Salah satu operasi penanganan utama dalam gudang adalah pengambilan pesanan atau order picking. Proses pengambilan pesanan mengharuskan bahan, suku cadang, dan produk dikelompokkan untuk memfasilitasi perakitan pesanan. Biasanya, satu area gudang ditetapkan sebagai area pemilihan atau pengambilan untuk mengumpulkan pesanan. Untuk setiap pesanan, kombinasi produk harus dipilih dan dikemas untuk memenuhi persyaratan pesanan pelanggan tertentu. Pesanan dapat berupa satu kotak atau satu truk penuh produk. Dalam kebanyakan kasus, produk diambil dan dibuat palet berdasarkan pesanan pelanggan. Selanjutnya ada shipping. Pengiriman terdiri dari verifikasi pesanan dan pemuatan alat transportasi keluar. Dibandingkan dengan penerimaan, pengiriman gudang harus mengakomodasi pergerakan campuran produk dalam volume yang relatif rendah, sehingga mengurangi potensi skala ekonomi. Verifikasi pesanan meliputi peninjauan dan audit produk untuk memastikan keakuratan pesanan dan peninjauan kondisi produk untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terjadi selama proses pengambilan. Setelah diverifikasi, produk dimuat ke peralatan transportasi keluar menggunakan kombinasi peralatan penanganan material. Next. Selanjutnya ada product handling consideration. Kemajuan dalam teknologi penanganan dan peralatan menawarkan potensi untuk secara substansial meningkatkan produk logistik. Proses penanganan dan teknologi berdampak pada produktivitas dengan mempengaruhi kebutuhan personel, ruang, dan peralatan modal. Ada beberapa prinsip dasar untuk memandu pemilihan proses dan teknologi penanganan. Yang pertama ada peralatan untuk penanganan dan penyimpanan harus sestandar mungkin. Selanjutnya, saat bergerak, sistem harus dirancang untuk menyediakan aliran produk kontinu maksimum. Investasi harus dalam penanganan daripada peralatan stasioner. Selanjutnya ada peralatan penanganan harus digunakan semaksimal mungkin. Lalu ada dalam pemilihan peralatan penanganan, rasio bobot mati terhadap muatan harus diminimalkan. Lalu ada kapanpun praktis, aliran gravitasi harus dimaksudkan dalam desain sistem. Dan yang terakhir ada sistem penanganan dapat diklasifikasikan sebagai mekanis, semi-otomatis, dan otomatis. Next. Masih di product handling consideration, di special handling consideration yang pertama ada evolvement. Dukungan logistik penjualan internet menempatkan beberapa tuntutan khusus pada pergudangan dan penanganan perusahaan. Pertimbangan khusus yang mempengaruhi pergudangan dan penanganan dalam lingkungan e-fulfillment adalah volume pesanan, pengiriman kecil, dan pelacakan. Yang selanjutnya ada return processing atau pemrosesan pengembalian, yaitu untuk berbagai alasan, barang dagangan dapat ditarik kembali oleh atau dikembalikan ke produsen. Hal ini terutama berlaku dalam lingkungan e-tailing, di mana hingga 30% pesanan dikembalikan. Biasanya logistik terbalik tersebut tidak cukup kuantitas atau keteraturan untuk membenarkan gerakan bersatu, sehingga satu-satunya metode yang mudah untuk memproses arus balik barang dagangan adalah dengan penanganan secara manual. Lalu yang terakhir ada storage atau penyimpanan. Dalam perencanaan tata letak gudang, produk harus ditempatkan di lokasi tertentu yang disebut slot berdasarkan karakteristik individu. Variabel produk yang paling penting untuk mempertimbangkan dalam rencana slotting adalah kecepatan produk, berat, dan persyaratan penyimpanan khusus. Kecepatan produk adalah faktor utama yang mendorong tata letak gudang. Produk bervolume tinggi harus ditempatkan di gudang untuk meminimalkan jarak pergerakan. Misalnya, produk berkecepatan tinggi harus ditempatkan di dekat pintu, lorong utama, dan pada tingkat yang lebih rendah di rak penyimpanan. Penempatan seperti itu meminimalkan penanganan gudang dan mengurangi kebutuhan akan pengangkatan yang sering. Sebaliknya, produk dengan volume rendah biasanya ditempatkan di lokasi yang lebih jauh dari gang utama atau lebih tinggi di rak penyimpanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada secondary warehouse operation. Di situ ada 4 jenis. Yang pertama, akurasi dan audit. Itu merupakan salah satu fungsi gudang sekunder dan yang
Sangat penting adalah mempertahankan akun akurat produk yang ada di dalam gudang. Lalu yang kedua ada keamanan. Keamanan di gudang melibatkan perlindungan terhadap pencurian barang dagangan, kerusakan, dan segala bentuk gangguan operasional. Lalu yang ketiga ada keamanan dan pemeliharaan. Pencegahan kecelakaan menjadi perhatian manajemen gudang. Lalu program keselamatan yang komprehensif memerlukan pemeriksaan prosedur dan peralatan kerja yang konstan untuk menemukan mengambil tindakan korektif untuk menghilangkan kondisi tidak aman sebelum terjadi kecelakaan. Lalu yang terakhir, ada kekhawatiran lingkungan dan peraturan lingkungan. Ada peningkatan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari pengemasan dan penanganan. Lalu ada sistem. Jadi sistem itu merupakan digunakan dalam gudang modern yang menggunakan berbagai sistem untuk mencapai operasi yang efisien. Lalu pada sistem itu ada 3 jenis. Yang pertama ada warehouse management system. Itu pengembangan prosedur kerja berjalan seiring dengan pelatihan personel gudang. Sebagian besar perusahaan bergantung pada sistem manajemen gudang. Lalu WMS untuk menstandarisasi prosedur kerja dan memfasilitasi praktik terbaik. Kegunaan utama dari WMS sendiri itu untuk mengkoordinasikan pemilihan pesanan, lalu WMS juga mengkoordinasikan prosedur kerja yang penting untuk penerimaan dan pengiriman. Yang kedua ada Yard Management System. Itu bagian penting dari teknologi informasi terkait gudang adalah sistem manajemen halaman atau Yard Management System sendiri itu. Lalu YMS pada dasarnya memasangkan gudang dengan peralatan transportasi inbound dan outbound. YMS mengkoordinasi berupa pengaturan janji temu dermaga untuk penerimaan barang dan alat angkut untuk pengiriman outbound. YMS bisa disebut sebagai penjadwal. Yang ketiga ada Information Directing System. Itu sistem yang diarahkan informasi menggunakan penanganan mekanis yang dikendalikan oleh teknologi informasi. Sekian dari kami, terima kasih.